Halo, di video ini aku mau ngomongin soal bisa nggak sih orang non IT yang nggak punya pengalaman sama sekali di bidang IT, yang mungkin sekolahnya jauh dari kata-kata pemrograman, coding, informatika, bisa berkesempatan buat berkarir di bidang IT. Em, ya kebetulan aku sendiri ngalamin hal itu. Jadi aku adalah orang yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan IT. Aku nggak kuliah di informatika atau di komputer, tapi sekarang aku punya karir di bidang IT. Dan bisa dibilang dengan adanya aku ya bisa, jawabannya bisa. Oke, video selesai. Tapi bentar, aku mau jelasin lebih lanjut kenapa aku bisa kayak gitu, kenapa aku bisa kayak gini sekarang. Mungkin di video sebelumnya aku sempat bahas kalau aku punya pengalaman di web development gitu waktu aku masih SMP. Dan dari situ aku belajar lebih lanjut tentang IT tentunya. Walaupun kalau ditanya kedepannya mau sekolah di mana, mau lanjut kuliah bidang apa, aku nggak jawab di bidang IT, melainkan jauh dari IT. Karena pada saat itu emang kebutuhannya bukan di IT buat aku sendiri, buat pengembangan diri aku, tapi di bidang lain. Karena takutnya kalau aku belajar di IT, aku nanti ya taunya cuma IT doang gitu, nggak akan berkembang lebih lanjut, bisa ngerti permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Apakah itu terkesan sok tahu mungkin ya, atau juga namanya juga orang usaha. Tapi itu yang terjadi, dan pada akhirnya aku kuliah di bidang teknik dan itu nggak nyambung sama IT. Tapi meskipun begitu, aku punya dasar pengalaman, dan pengalaman itu aku tentunya dokumentasikan. Nah, ini kunci pertama aku, yang menurut aku penting banget buat kalian lakuin. Kalau misalkan ada orang yang pengen nyoba berkarya di bidang IT, itu saran dari aku adalah cari pengalaman dan dokumentasikan. Itu aja. Aku gak akan share tips lain kayak berusaha belajar ini sejago macam-macam. Yang penting kalian coba belajar terus kalian dokumentasiin. Entah itu dalam bentuk semacam kayak GitHub gitu. Jadi aku ngerjain kalian bikin project apa, terus kalian simpan kodenya gitu biar orang-orang bisa cek. Atau dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk video YouTube, mungkin TikTok, atau mungkin yang lainnya. Dengan itu, orang-orang yang akan berkesempatan buat nge-hire kalian, yang akan jadi istilahnya sih user ya kalau di bahasa kerja, cuman ya calon-calon perusahaan kalian ini bisa ngeliat latar belakang kalian. Oh, meskipun orang ini nggak punya pengalaman di bidang IT, tapi sebenarnya dia ada pengalaman di bidang IT. Mungkin nggak secara formal, tapi dia ada. Dan kalau aku lihat sekarang, setelah aku berada di dalam perusahaan IT, pengalaman itu lebih diutamakan daripada pendidikan dasarnya ya. Jadi misalkan saat ini aku lagi butuh orang yang jago di bidang misalkan buat otomasi software, otomasi pakai robot. Aku gak akan cari orang yang dia pendidikan formalnya di bidang ini karena jujur mau kuliah di bidang apa yang sangat spesifik ini, meskipun orangnya itu nggak kuliah di bidang itu, kalau misalkan dia punya, oh ini aku punya pernah kerjain ini, aku akan lebih banyak apa ya, cenderung buat nge-hire dia dibandingkan dengan orang yang ya mungkin dia kuliah di bidang teknologi gitu, informatika, tapi dia sama sekali gak ada pengalaman di bidang itu. Tentunya aku lebih cenderung buat nge-hire orang yang satunya. Dan itu mungkin yang terjadi sama aku, karena pada saat itu aku kebetulan dapat ada lowongan buat di bidang web development. Dan ya karena aku gak ada pengalaman di pendidikan formal di situ, dan juga apakah emang ada pendidikan khusus web development selain informatika mungkin yang mendekati, walaupun sebenarnya nggak juga. Tapi ya udah itu, aku apply dengan CV aku yang sarjana teknik, tapi di sisi lain aku juga tambahin link GitHub aku ya. Menurut aku itu yang paling penting sih, karena di situ ada kode-kode, di GitHub aku itu ada banyak kode project lama aku. Oh, GitHub aku di Jayakusuma 13, nanti aku share linknya di bawah.
itu isinya kode-kode aku ya, selama aku mulai dari zaman aku SMP sampai sekarang itu semuanya ada mau buat CV lah istilahnya. Jadi orang-orang yang mau lihat ya bisa tahu, oh orang ini kayak pernah ngerjain ini. Walaupun nggak semuanya berhasil, banyak yang gagal. Entah karena emang kodenya udah lama, kodenya nggak berhasil, atau emang nggak masuk akal aja gitu proyeknya. Kayak aku bikin dengan susunan kode kayak gini, stack kayak gini, yang sebenarnya kalau secara best practice industrinya itu nggak masuk gitu. Tapi aku masukin aja, dan itu menurut aku sangat membantu dan enak buat uh, saat nanti diskusi sama calon perusahaannya gitu. Kalau ditanya soal pengalaman, ada pengalaman. Jadi gitu. Dan kebetulan ya, waktu aku cek di sosial media ini, Instagram, banyak instansi-instansi yang ngajarin soal coding itu, mulai dari web development ataupun yang lainnya. Kebanyakan sih web development ya. Nggak tahu, mungkin lagi marak-maraknya. Tapi itu saran yang bisa aku kasih ke kalian. Misalkan nih, kalian orang yang non IT gitu, ternyata kayak ngeliat, oh kayak ini menarik nih dengan kesempatan kayak gini buat belajar web development. Siapa tahu emang punya karir di situ, dan atau mungkin lebih suka kayak kerja WFA gitu mungkin ya, dan tertarik buat belajar dari awal. Mungkin saran aku kayak gitu, apa yang kalian pelajarin itu langsung kalian simpen, kalian dokumentasiin, kalian masukin ke portofolio kalian gitu. Jadi di hari ini aku belajar ini, ya udah kalian masukin aja gitu. Jangan nunggu sampai selesai project baru kalian tunjukin gitu, oh pengalaman aku di punya sertifikat pernah belajar di sini. Menurut aku akan lebih ngebantu kalau misalkan kalian tunjukin aja real projectnya sambil kalian proses belajarnya kayak gimana. Menurut aku lebih menarik kayak gitu. Ya itu aja sih, dokumentasiin dan coba cari pengalaman project sebanyak-banyaknya. Dan ini berlaku juga buat semuanya ya, gak cuma di IT maupun di bidang lain gitu. Kalau misalkan kalian pengen nyoba di bidang ini tapi kalian gak ada pendidikan formal dan gak ada aturan hukum yang mengatur kalau emang harus ada pendidikan formal, menurut aku gak ada salahnya. Walaupun mungkin ya emang bisa dikatakan cuman beberapa bidang sih, salah satunya IT, yang emang jarang buat menspesifikasi kalau misalkan secara hukum dia memang harus punya pengalaman pendidikan formal di bidang ini gitu. Nggak kayak mungkin pertambangan, dimana kalau misalkan kita mau kerja di pertambangan mungkin harus ada pendidikan formal di situ ya, kalau mau jadi misalkan insinyur atau apa gitu. Tapi ya kita ngomongin soal ID, jadi it's free for all. Semuanya, menurut aku semuanya bisa, semuanya punya kesempatan, dan tinggal kitanya aja mau cari pengalaman, kita mau startnya kayak gimana. Itulah yang akan menentukan kesempatan berkarir di IT. Itu aja buat aku. Jadi apakah bisa berkarir di IT meskipun bukan berasal dari background pendidikan IT? Jawabannya bisa banget. Buktinya ini aku sendiri. Itu aja. Dadah.